Makanya Bapak perhatikan, bulan Desember Januari itu bulan puncaknya musibah. Dia enggak? Gelombang, angin, apalagi tanah longsor, banjir bandang. Itu puncaknya semua Desember Januari. Kira-kira karena apa, Pak? Alam ini marah, alam ini semua marah. Air laut marah, angin marah, gunung marah, semua marah. Kok kamu serempak sedunia mengakui itu? Jadi libur di semua dunia ini kan yang namanya Desember ya. Iya. Bulan cuti. Kantor-kantor bisa sepi, Pak. Kok bisa? Kamu muslim, kamu punya Quran, kamu punya Nabi. Kok kamu ikuti kehidupan mereka? Alam ini marah. Perhatikan Bapak lah. Puncak musibah itu bulan apa? Kalau nggak Desember, Januari. Tsunami terjadi pas tanggalnya itu. Tanggalnya pas. Dikasih Allah. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta yang berbahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Doa saya kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Usaha saudara berhasil, pekerjaan saudara berhasil, kesehatan saudara itu, saudara selalu sehat, saudara selalu sukacita, saudara selalu dalam keadaan damai sejahtera. Dan kemanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun Bapak Ibu berada, selalu ada di dalam proteksinya Tuhan. Itu doa saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Baget, itu tadi kita melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang pemuka agama, apakah orang tersebut ustadz atau kiai atau ulama Bapak Ibu, tetapi yang jelas kita dengar tadi apa yang beliau sampaikan, yaitu seorang pemuka agama bisa mengatakan seperti itu. Sebenarnya saudaraku, agama-agama yang lain juga bisa mengatakan hal yang sama. Tetapi agama lain itu tidak pernah menyalahkan satu sama yang lain. Selalu mengoreksi diri, selalu introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perbuat. Tetapi saudaraku, kita melihat tiap hari di media sosial, mereka selalu menyalahkan agama lain. Mereka selalu menyalahkan kepercayaan yang tidak pernah mereka imani. Nah, kalau saya cocok logi saudaraku ya, ini cocok logi saya. Kenapa bulan Desember itu selalu terjadi bencana? Dan sering kita melihat terjadi bencana sebagaimana ya disampaikan oleh pemuka agama tadi. Cocok logi saya. Dikarenakan Bapak Ibu di bulan Desember, kita orang Kristen itu dipersulit dalam hal ibadah. Ya, ketika kita ingin melakukan Natal, merayakan Natal, ada saja orang yang ganggu, ada saja orang yang menanyakan izin, ada saja orang yang menghambat perayaan Natal yang kita lakukan. Bahkan tahun ini mereka dengan terang-terangan mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan Bapak Ibu, maka kita akan didemo berjilid-jilid dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan kita diminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkoi dan dimasukkan ke dalam penjara atas dasar penistaan agama. Tapi kita tidak melakukan hal yang sama sebagaimana mereka lakukan. Karena kita paham benar, kita sangat paham betul bahwa kita berjalan di rel masing-masing, punya agama masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya kitab masing-masing, punya Tuhan masing-masing, dan punya kepercayaan masing-masing, serta punya tata cara ibadah masing-masing dan perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan di setiap agama
masing-masing. Maka kita tidak pernah kepo, kita tidak pernah mengganggu umat agama kepercayaan lain, Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh cocok logi sebagaimana yang dicocok logi oleh banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu, bahwa saya akan mengatakan di bulan Desember sering terjadinya bencana dikarenakan orang yang beribadah kepada Tuhan dilarang. Orang yang merayakan Natal dilarang. Apalagi di Indonesia ini, Bapak Ibu, banyak sekali gereja dihambat. Izin gereja tidak diberikan. Orang beribadah diganggu. Orang beribadah diusir. Orang beribadah mereka larang, saudaraku. Nah, bahkan terjadi pemukulan, ya, terjadi penganiayaan. Dikarenakan katanya mengganggu kami tetangga. Padahal ibadah orang Kristen tidak pernah pakai toa. Bayangkan kalau kita beribadah pakai toa. Apa yang akan terjadi? Lalu pemuka agama tersebut mengatakan tiap bulan Desember juga itu terjadi libur. Kantor libur, semuanya libur. Ya, jadi kita mengikuti gaya orang lain katanya. Bapak yang baik hati, Bapak yang terhormat, Bapak yang rendah hati, Bapak yang lemah lembut. Saya katakan kepada Bapak, yang pegang aturan di dunia ini adalah bukan orang yang seiman, seagama, maupun orang yang satu akidah dengan Bapak. Jadi yang berkuasa di dunia ini, selain Tuhan ini ya, selain Tuhan, itu bukan orang yang satu golongan dengan Bapak. Aturan mereka yang buat. Aturan itu orang lain yang buat. Jadi kita yang tidak buat aturan harus menghormati aturan yang sudah orang lain buat. Apalagi aturan itu tidak mengganggu aktivitas kita. Aturan tersebut tidak mengganggu ibadah orang lain. Aturan tersebut tidak mengganggu kepercayaan serta iman orang lain. Malah justru kita yang sewot sekali. Kita yang selalu merasa diganggu, terganggu. Padahal kita yang suka mengganggu orang di luar agama kepercayaan kita. Jadi Bapak yang baik hati, ayo introspeksi diri. Ya, kenapa di bulan Desember sering terjadi bencana? Itu dikarenakan banyak orang di luar sana selalu menghambat orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tidak ada tempat untuk mengadu. Kami tidak bisa mengadu kepada pihak yang berwajib. Ketika iman kami dihina, kepercayaan kami diolok-olok, kitab kami ditafsirkan menurut pudelnya, Tuhan kami ditertawakan. Tidak ada tempat bagi kami untuk mengadu. Tidak ada tempat bagi kami untuk melapor. Sekalipun kami laporkan, itu tidak akan diproses. Buktinya si Zumba sudah pernah dilaporkan. Siapa lagi itu sudah banyak dilaporkan. Ya, ada beberapa mukallaf juga sudah dilaporkan karena selalu menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab, dan mentafsirkan firman Tuhan menurut pudelnya. Apakah ada tindakan dari pihak yang berwajib sampai sekarang tidak ditangkoi-tangkoi? Dan yang melaporkan itu bukan orang sembarangan. Yang melaporkan itu pengacara. Di mana pengacara itu mengatakan, oh sebentar lagi mereka ditangkap. Sebentar lagi mereka dipanggil. Sampai sekarang Bapak Ibu, belum ada ditangkoi dan mereka masih bebas menghina iman kepercayaan orang yang tidak mereka imani. Khususnya iman kita orang Kristen. Jadi orang Kristen melaporkan kepada Tuhan. Kami hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Doa orang benar itu dahsyat kuasanya. Ketika kami mengadu kepada Tuhan, Tuhan di tempat yang maha tinggi, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, melihat teriakan kami, melihat seruan kami, melihat dan mendengar apa yang kami mohon, apa yang kami minta kepadanya. Maka murka Tuhan itu akan turun. Ya. Jadi kalau mau di bulan Desember itu tidak terjadi bencana, ya jangan mengganggu orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Jangan mengganggu orang yang lagi bersuka cita karena merayakan momen Natal di mana hari ini telah lahir juru selamat bagimu, Yeshua HaMasyiah, Tuhan di kota Daud. Jangan Anda ganggu, jangan Anda hina, jangan Anda olok-olok. Sebagaimana orang lain, sebagaimana agama lain, sebagaimana kepercayaan lain tidak pernah mengganggu iman kepercayaan Anda. Tidak pernah mengganggu perayaan-perayaan yang Anda lakukan. Tidak pernah mengganggu ketika Anda datang
ke sebuah negara untuk melakukan ibadah di sana. Dan apa yang terjadi di sana itu tidak pernah diganggu oleh orang lain. Karena kami sadar bahwa kita punya jalur masing-masing, akidah masing-masing, agama masing-masing, iman kepercayaan masing-masing, kitab masing-masing, Tuhan pun masing-masing. Ya, kami tidak pernah menyembah Tuhan Anda. Kami tidak pernah datang ke tempat ibadah Anda untuk memuji Tuhan kami. Itu tidak pernah. Kami tidak pernah mengganggu perayaan yang Anda lakukan. Kami tidak pernah mengganggu ibadah Anda. Kami tidak pernah mengganggu apapun yang berkaitan dengan keyakinan Anda. Tetapi orang-orang di dalam lingkungan Anda itu suka sekali mengganggu ibadah kami, iman kepercayaan kami. Nah, jadi hari-hari ini Bapak yang terhormat, kami lapor kepada Tuhan. Tuhan di tempat yang maha tinggi melihat seruan kami, melihat doa, melihat apa yang terjadi pada kami. Kami ini anak-anak Tuhan. Tuhan pasti mendengar setiap teriakan anak-anaknya. Jadi yang sangat ditakuti oleh orang dunia adalah doa orang Kristen. Makanya banyak orang di luar Kristen. Hari-hari ini banyak orang datang kepada pendeta. Salah satunya adalah Bapak Pendeta Pastor Andi Simon. Banyak sekali orang berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Rizky Lubis. Banyak sekali orang datang kepada Bapak Pendeta Rizky Lubis. Mereka minta didoakan, minta kesembuhan. Dan Tuhan menyembuhkan orang tersebut lewat doa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon dan Bapak Pendeta Rizky Lubis. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika mereka datang, kami tidak pernah meminta mereka untuk pindah keyakinan, pindah agama. Ya, tetapi nama Bapa kami di surga itu dipermuliakan melalui pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi kembali, ketika Bapak tadi mengatakan bahwa kita mengikuti gaya mereka. Ya puji Tuhan, kami orang Kristen tidak pernah mengikuti gaya agama lain. Ya, kalau mengenai libur, itu adalah sudah ada kesepakatan, sudah ada satu ketentuan yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya, kalau memang mau ganggu gugat ya datang ke perintah, ke sebuah konstitusi untuk meminta supaya bagaimana bulan Desember itu tanggal-tanggal tertentu tidak diliburkan. Tetapi harus diketahui bahwa yang pegang aturan itu adalah penguasa. Nah, penguasa di sini bukan saja penguasa Indonesia, tapi dunia. Sementara kita tahu agama apa mayoritas di dunia ini. Kepercayaan apa mayoritas di dunia ini. Tapi saya sebagai orang Kristen tidak bangga dengan semua itu. Yang membuat saya bangga bagaimana hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya berubah setelah mengikut Yesus. Karakter kita diubahkan setelah mengikut Yesus. Ini yang paling penting. Ya, ini paling penting. Jadi Bapak Ibu, mengenai bencana alam saya tidak akan melihat dan tidak akan membahas bagaimana hutan dipotong, ya ditebang. Saya tidak akan membahas. Saya hanya ingin cocok logikan bahwa di bulan Desember banyak terjadi bencana dikarenakan orang Kristen sering dihina di bulan Desember. Orang Kristen sering diolok-olok di bulan Desember. Kepercayaan orang Kristen menjadi bahan tertawaan dan diketawai oleh satu agama, di mana orang yang ada di lingkup di dalam agama kepercayaan iman akidah Bapak yang bicara tadi di awal, saudaraku, sering mengolok-olok iman kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagyat, saya ingin membacakan satu firman Tuhan kepada kita semuanya di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi hari-hari ini mungkin kita banyak sekali melakukan kejahatan, khususnya yang tinggal di bangsa dan negara ini. Kejahatan banyak sekali kita lakukan. Kita jauh dengan Tuhan. Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan ingin
supaya kita lakukan. Kita sering berjalan menurut hawa nafsu kita, menurut pikiran kita, menurut maunya kita. Kita bukan lagi berjalan menurut maunya Tuhan. Kita sudah tidak mau lagi mengikuti aturan Tuhan, tetapi kita lebih mengikuti aturan yang kita buat. Aturan yang menyenangkan kedagingan kita. Aturan yang menyenangkan pendengaran kita. Aturan yang menyenangkan hidup kita. Tapi kita tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Kita tidak mau tahu bahwa kita ini jauh dengan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita tidak ada lagi kemelekatan dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Jadi kita berjalan menurut hawa nafsu kita. Bahkan kita meminta nasihat orang fasik. Duduk bersama dengan orang fasik. Duduk bersama dengan pengkumpulan pencemooh. Jadi kalau itu kita lakukan, jauhi. Jangan lagi meminta nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, maka Tuhan mendengar doa kita. Dan mengampuni dosa kita. Serta yang paling hebat, dahsyat, luar biasa adalah Tuhan memulihkan negeri kita, Bapak Ibu. Kapan Tuhan memulihkan negeri kita? Kapan Tuhan mengampuni dosa kita? Kapan Tuhan memulihkan keadaan kita? Di saat kita meninggalkan jalan jahat yang kita lakukan. Di saat kita meninggalkan semua kedagingan kita. Kita kembali kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu sering diabaikan oleh orang dunia. Bahkan orang dunia menghina orang-orang yang datang kepada Tuhan. Menghina orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan banyak sekali pemuka agama dari satu agama, Bapak Ibu, saya tidak mau sebutkan agamanya apa. Itu sering mendoakan yang jelek-jelek. Ya, sering mendoakan yang jelek-jelek. Padahal ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh setiap agama supaya mari berdoa dengan baik. Jangan mendoakan yang jelek-jelek. Ya. Ada sebuah daerah, sebuah wilayah itu sering doakan supaya kena musibah, supaya kena bencana. Itu sering dilakukan oleh satu agama, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa? Nah, makanya saudaraku ini kasih Tuhan. Para pencinta jala bagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya supaya di tahun 2026 ini, tahun di mana kita dipulihkan. Hubungan kita dipulihkan. Ekonomi kita dipulihkan. Jadi tahun ini bagi saya secara pribadi adalah tahun pemulihan, Bapak Ibu. Ya, tahun pemulihan, semuanya dipulihkan. Kesehatan saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, usaha pekerjaan saudara Tuhan pulihkan, Tuhan buat berhasil. Sukacita saudara melimpah di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana, Bang Pendi? Dekat dengan Tuhan. Bagaimana Bang Pendi dekat dengan Tuhan? Baca firman Tuhan. Karena saya sering ulang-ulang, di saat kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan. Kita lagi mendengar, kita lagi memperhatikan, kita lagi duduk merenungkan. Karena Tuhan berbicara kepada kita di saat kita membaca firman Tuhan. Karena yang kita baca adalah isi hati Tuhan. Yang kita baca adalah pikiran Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bila ini kita hidupkan, kita tanamkan Bapak Ibu, maka kita akan damai, kita akan tentram. Karena firman Tuhan berkata di ayat yang lain Bapak Ibu, di mana ada orang benar, di situ ya tidak akan terjadi bencana. Karena Tuhan memperhatikan orang benar, sekalipun satu orang benar. Kalau begitu bagaimana terjadi bencana di kantong-kantong di mana mayoritas Kristen? Jadi mari kita renungkan. Mari kita introspeksi diri. Apakah hari-hari kita mempermuliakan Tuhan? Apakah hari-hari kita sibuk dengan usaha pekerjaan kita dan kita mengabaikan Tuhan? Apakah hari-hari kita jauh dengan Tuhan? Apakah hari-hari kita melukai hati Tuhan? Apakah hari-hari kita
punya kemelekatan dengan Tuhan? Apakah hari-hari kita punya waktu dengan Tuhan? Bapak Ibu, bila kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan baik dengan sesama. Kita tidak akan mau menghina satu sama yang lain. Maka saya sering berkata bahwa banyak orang ya di sekitar kita, Bapak Ibu, mereka tidak mengalami kasih Tuhan. Mereka hanya mengalami kasih agama. Sangat berbeda kasih agama dengan kasih Tuhan. Kasih agama menyuruh orang untuk mengasihi orang yang seagama. Tetapi kasih Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita. Bahkan musuh pun disuruh kasih oleh Tuhan. Apabila ada orang yang memusuhi kita, kita harus mengasihi musuh. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membalas. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyakiti. Dengan cara apa? Dengan cara tidak bermusuhan lagi, Bapak Ibu. Kalau ini tidak kita lakukan, maka tiap hari terjadi huru-hara, tiap hari terjadi permusuhan satu sama yang lain. Makanya kita harus mengenal kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu memerdekakan kita, Bapak Ibu. Ya, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, dan pastinya ada satu sukacita. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Wow. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jemaat Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya di tahun 2026 ini tahun di mana kita dipulihkan, terjadi pemulihan, ya. Ekonomi kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, hubungan kita sesama dipulihkan, ekonomi dipulihkan, usaha pekerjaan kita dipulihkan dan semakin meningkat. Tidak ada kebangkrutan, naik, tidak akan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih Bapak Ibu, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat, karena pertengahan bulan ini saya bersama dengan Bang JDP kembali pelayanan. Ya, kami mulai dari Riau, habis itu kami ke daerah Padang sebentar, beberapa hari, dan dari situ kami langsung berangkat ke Aceh Tenggara. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak jiwa dimenangkan. Khususnya mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka yang uring-uringan di dalam Tuhan, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, mereka semakin mantap di dalam Tuhan dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Mabasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.